Ceritain dong pengalaman penyiksaan di penjara, penyambutan anak baru gimana? Itu jarang diungkap bang. Sukses terus. Dari Luis Fernandez Liem. Luis Fernandez Lim. Pengalaman penyiksaan di penjara, secara pribadi sih saya gak mengalami ya. Gak mengalami penyiksaan di dalam penjara. Tapi bisa dibilang bahwa penyiksaan di dalam penjara itu memang hal yang biasa. Sebenarnya relatif ya, tergantung. Jadi nggak bisa di nggak bisa dipastiin bahwa misalkan kasus pemerkosa bakal disiksa atau kasus dengan kasus-kasus tertentu akan disiksa atau orangnya gimana akan disiksa, atau setiap anak baru misalkan disiksa, itu nggak ada. Jadi nggak bisa ditentukan, itu tergantung dari misalkan kondisi lapasnya bagaimana. Jadi kan biasanya lapas itu nggak begitu, tergantung penghuninya. Ada yang ketika didiami oleh penghuni yang memang sudah kahot, jadi sudah banyak napi-napi yang residivis, biasanya kondisi penjaranya akan menjadi gerah, akan menjadi gak enak suasananya. Jadi bisa jadi kalau saat kondisi seperti itu, saat di dalam lapasnya banyak residivis, saat di dalam lapasnya kondisinya memang lagi tegang, itu biasanya setiap anak baru juga pasti didanduk, pasti dipukulin. Atau juga mungkin karena si orang yang masuk ini punya musuh dan punya musuh di dalam dan ya akhirnya dia masuk karena musuhnya udah lebih dulu masuk, ya jadilah pemukulan. Kalau bisa dibilang tergantung amal-amalan ya, jadi tergantung keberuntungan. Pengalaman penyiksaan di dalam penjara ya saya pribadi gak mengalami, tapi di dalam penjara itu yang namanya berantem, ada yang berantem kan, ada yang memang digebukin, penyiksaan digebukin, itu memang hampir tiap hari ada, kadang 2 hari sekali itu pasti ada. Orang-orang yang kekerasan itu pasti ada, karena namanya di dalam penjara kan orang-orang pada stres, orang-orang gampang tersinggung, bahkan sebagian orang-orang memang mencari keributan. Penyambutan anak baru gimana? Ini maksudnya gimana ya? Oleh petugas atau oleh napi. Jadi kalau anak baru masuk lapas itu, ketika kita pertama kali masuk lapas, diserahkan dari kejaksaan atau dari kepolisian oleh polisi kepada kejaksaan, atau dari kejaksaan ke lapas. Itu pertama kita akan diregister terlebih dahulu, di ruang register kita akan didata, lalu setelah itu kita akan dibacakan hak-hak kita sebagai napi. Setelah itu kita dicek kesehatan. Setelah itu biasanya rambut dibotak. Nah, ketika sudah selesai maka akan dimasukkan ke ruang karantina, biasanya 1 minggu, belum bisa dibesuk. Nah, di ruang karantina ini biasanya akan ada beberapa napi ya, sayap-sayap dari palkam yang nyamperin nyari tahu siapa yang datang dan bagaimana keadaannya, apakah dia orang yang bisa dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan, orang yang punya duit atau enggak, atau dia kenal atau enggak di sana. Biasanya ada yang datangi. Jadi udah diincer lah, kalau memang si orang ini ternyata memungkinkan atau memberikan manfaat kepada kamar, nanti biasanya akan diperbutin. Seperti itu. Nah, ketika orang-orang yang misalkan
dianggap bisa memberikan dampak positif buat kamar, itu akan diperebutkan dan akan dianakmaskan biasanya. Nggak akan pas dari ruang karantina turun ke ruang sel tahanan, itu dipastikan aman. Kalau orang yang diperebutkan dipastikan aman, dia akan disambut, dijamu. Kecuali orang-orang yang tidak bisa diandalkan, anak-anak yang orang-orang yang tidak punya duit, orang-orang buangan, anak hilang, itu pas masuk kamar ya tergantung kamarnya. Nah, bisa kemungkinan besar akan dibully terlebih dahulu ya. Minimal kalau di kamar itu disuruh tidur di teras dulu, atau pokoknya ditempatkan di tempat yang paling gak etis lah. Kadang tidurnya di dekat tempat sampah, di dekat pintu WC gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang ada pembulian, ada pemukulan pada anak baru, itu juga hanya sekedar apa ya, ucapan selamat datang lah kalau istilahnya. Jadi memang tradisi, ada yang memang tradisinya seperti itu dan dipertahankan seperti itu. Jadi bukan untuk maksud melukai ya, tapi untuk memberikan, kalau istilahnya masuk terapi. Jadi jangan sampai anak baru ini nantinya sok jago di dalam gitu. Jadi dikasih pelajaran dulu, jadi pengenalan dulu, jadi supaya nantinya bisa diatur. Itulah intinya mah, biar gak terlalu songong. Makanya ada di ospek dulu, bahasanya seperti itu. Mungkin itu Bang Luis Fernandes yang bisa saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan cukup nih ceritanya. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.